Al-Fatihah. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah ada dan hendaklah menjadi atau kamu menjadi minkum di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Wal takun, dan hendaklah menjadi. Jadi lam disukun itu sama dengan lam di kasroh. Li itu bisa berarti agar, ya kan? Atau untuk. Di sini berarti agar. Takun ada, kana yakunu bisa berarti ada, bisa berarti menjadi. Harus hendaknya pertama disiplin mengartikan kalimat atau kata sesuai dengan arti perkataannya. Wal takun, hendaklah menjadi minkum di antara kalian. Di sini bukan berarti satu di antara kalian, tetapi ini adalah perintah untuk semuanya. Hendaklah kita menjadi di antara umat manusia itu umat yad'una ilal khairi, yang memerintahkan pada yang baik. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintah pada yang ma'ruf. Wa yanha 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itu mereka itu al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum, dan hendaklah menjadi di antara kalian. Satu, kita masing-masing menjadi umat yang memerintahkan kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi atau diteruskan karena perintah ini adalah perintah untuk semua. Karena perintah ini adalah perintah untuk semuanya. Jadi wal takun, hendaklah menjadi atau kamu menjadi di antara kamu umat yang mengajak pada kebaikan. Jadi ini perintah satu persatu. Perintah orang satu persatu, bukan perintah segolongan saja. Ini fardu ain. Kita masing-masing menjalani memerintahkan pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Perseorangan, bukan fardu kifayah.
diteruskan juga boleh, fardu ain bukan fardu kifayah. Jika kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah pada kebaikan, maka kita termasuk golongannya Allah, golongannya Rasul, golongannya ulama. Berarti termasuk menjadi orangnya Allah, bukan menjadi orangnya diri kita. Gini aja, tambah penekanan ya. Kita berusaha menjadi orangnya kebaikan, atau menjadi orangnya kebaikan, personalnya kebaikan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha menjadi orangnya kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita berusaha menjadi orangnya kebaikan, orangnya amar ma'ruf, perintah pada yang baik, orangnya nahi mungkar. Petugas-petugas atau personil amar ma'ruf nahi mungkar itu kita, bukan orang diri kita sendiri ya, bukan orang diri kita sendiri, orangnya diri kita sendiri, bukan orangnya dunia, bukan orangnya harta, bukan orangnya harta, bukan orangnya keluarga kita, tapi orangnya kebaikan. Jadi tidak ada perjuangan untuk diri kita, tidak ada. Yang ada perjuangan untuk kebaikan. Ditambah keterangan juga boleh ya, bukan perjuangan untuk diri kita, bukan perjuangan untuk diri kita, harta, jabatan dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk menjadi perangkatnya Allah, orangnya Allah, orangnya kebaikan. Para ulama itu menyebut Allah ya kebaikan itu Allah. Makanya rijalullah adalah orang-orangnya Allah. Sebenarnya ngaji kita, hidup kita di dunia maupun di akhirat itu, di dunia ini menjadi orangnya Allah gitu aja. Jangan orangnya nafsu kita, jangan orangnya diri kita, jangan orangnya perut kita, tapi orangnya kebaikan. Siapa yang menjadi orangnya kebaikan? Nah ini yang ahli surga. Allahumma amin. Siapa yang menjadi orangnya dirinya sendiri, memperjuangkan perutnya ya, menjadi hambanya perut, abdul butun ya, maka bukan menjadi hamba Allah, otomatis bukan menjadi hamba Allah, dan otomatis tidak menjadi umatnya Rasul, menyimpang dari Rasul, mesti tidak cocok dengan Rasul. Makanya Abah mengajak ya seluruh santrinya menjadi orangnya Allah. Misalnya ada yang bagian buku, yaitu membuat tafsir amali ini, misalnya tafsir amali dibukukan, maka celupkanlah diri kita celupkan diri kita kepada menjadi orangnya buku Al-Quran ya, personalnya tafsir amali. Maka nanti masuk surga itu, kenapa kamu masuk surga? Saya adalah, bukan saya adalah tafsir amali. Oh ya sudah, masuk surga. Kalau orang sudah menjadi orangnya tafsir amali ya, maka makan dan minum tidak dihisap. Ini orangnya tafsir amali kok ya, orangnya Al-Quran, makan dan minum tidak dihisap, cuma merokok yang dihisap ya.
bukan itu maksudnya ya, tidak dihitung, tidak dipersoalkan oleh Allah. Berpakaian, mandi, semuanya dihitung apa? Al-Qur'an, orangnya Al-Qur'an. Nah, inilah yang benar-benar ahli surga. Allahumma amin. Kuliah S1, S2, S3, S lilin itu semuanya dianggap adalah perjuangan, dianggap menjadi berjuang Al-Quran. Makanya celupkan diri kita, tenggelamkan diri kita di dalam Al-Quran, dalam kebaikan. Nggih? Makanya mondok itu penting atau pelenting? Apa bedanya mondok dengan melondok? Kalau mondok itu penting, kalau melondok itu pelenting ya. Kalau mondok penting, kalau melondok pelenting. Itu daripada ndak ngomong aja ya. Mondok agar apa? Agar kita celupkan diri kita, kita tenggelamkan diri kita menjadi orangnya kebaikan, menjadi orangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bersyukur pada Allah dijadikan mondok begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orangnya Allah, bukan orangnya diri kita, orangnya tafsir amali, orangnya Al-Quran, orangnya apa? Imtakisasi, pembelajaran ipteks ya. Jadi bahasa Indonesia diimtakkan, bahasa Inggris diimtakkan, fisika kimia diimtakkan. Kita belajar ayat-ayat Allah yang terwujud, belajar ayat Allah yang terwujud pada kimia. Jadi kita sebut nama Allah yang telah menciptakan. Yang sungguh-sungguh, ini terutama yang sudah pernah diajari Abah yang laki-laki itu semester berapa itu hendaknya bergabung, segera bergabung. Terus yang kerja itu ya kalau bisa jangan ngumpi saja, lolak-lolok. Kalau lolak-lolok maka harus mengikuti yang pinter. Jadi wal takum minkum, hendaklah kalian atau ya kamu menjadi di antara kalian ummatu yad'una, ummatun ummat. Kita berusaha berjuang pada kebaikan, menjadi satu kesatuan umat, menjadi satu kesatuan umat, tidak sendiri-sendiri atau bercerai-berai, tidak sendiri-sendiri atau bercerai-berai. Kenapa? Sebab ayat sebelumnya itu wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka di sini ditegaskan hendaklah kalian itu menjadi menjadi umat, satu kesatuan umat. Jadi kita berjuang di jalan Allah, di jalan kebaikan, menjadi satu kesatuan umat. Ada yang bagian bikin WC ya, ada yang bagian bikin apa? Ada yang bagian masak ya kan? Agar apa? Menjadi nasi ya kan? Kemudian ada yang bagian pembuangan ya. Pembuangan. Kalau sudah jadi nasi apa? Kan harus dibuang. Ini berapa kintal sehari? 2 kintal sehari. 2 kintal sehari berarti
yang dikeluarkan ya sekitar 2 kintal ya. Itu penting juga. Kalau kamu bikin pondok, justru yang penting kamu bikin WC. Nah, kalau orang kelaparan bisa ditahan, ya kan? Bisa ditahan. Sekarang lapar, nanti sore aja makan. Nanti setelah maghrib makan karena puasa, ya kan? Tapi kalau orang kekenyangan, ya, jangankan menahan sampai sore, menahan 10 menit saja mana tahan ya. Jadi kita berjuang demi kebaikan menjadi satu kesatuan umat, bukan perorangan yang bercerai-berai. Ummatun, suatu umat, kita berjuang pada kebaikan menjadi satu kesatuan umat, bukan bercerai-berai, bukan perorangan yang bercerai-berai. Ada yang diberi oleh Allah ilmu ma'rifat, jangan mengolok yang hanya ilmu hakikat. Demikian juga yang diberi ilmu hakikat, jangan gak bisa berbuat kan kalau tidak ada yang bertorikoh. Demikian juga torikoh membina syariat. Makanya dalam Al-Quran itu ada disebutkan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. An-nabiyyin ulangi. Jadi mereka itu berserta orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiq atau ahli ilmu, syuhada atau pejuang, ya kan? Kemudian as-sholihin, orang-orang soleh. Makanya para ulama mengatakan ada 4 tahap. Ada tahap ma'rifat, ilmu ma'rifat dibina oleh nabi. Dibina oleh nabi. Jadi gurunya itu nabi. Kok bisa? Ya bisa. Langsung gurunya itu Allah, maka temannya adalah nabi. Jadi dalam ilmu thariqah itu guru atau murid disebut ikhwan. Murid disebut ikhwan, teman. Kenapa? Dalam Al-Qur'annya faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu beserta orang-orang yang kami beri nikmat atas mereka. Jadi dalam thariqah di sini thariqah Syadziliyah Al-Mas'udiyah pusat Jombang ya. Kalau memanggil santri itu namanya ikhwan. Jangan kaget, loh itu kok ikhwan saja. Ya itu memang begitu akhlaknya ikhwan. Jadi gurunya atau ikhwannya ahli ma'rifat siapa? Nabi. Kemudian lebih bawahnya adalah ahli hakikat, yaitu ulama. Kemudian bawahnya ahli thariqah, yaitu syuhada. Gurunya ahli thariqah adalah pejuang. Kemudian gurunya orang syariat adalah as-sholihin, orang-orang soleh, orang yang banyak amal soleh. Makanya dimulai dengan belajar syariat. Gurunya pilihlah orang soleh. Jadi kalau mau membuat thariqah itu terdiri 4 tahap, ya kan? Tahap pertama adalah syariat. Syariat ini diajarkan pada yang belum baligh sebenarnya. Yang belum baligh, usia 7 tahun sampai baligh itu diajari syariat.
gurunya adalah orang yang banyak amal soleh. Sebab syariat kalau diajarkan orang yang malas amal soleh nanti jadi munafik. Ya, pinter ngomong, nggak mau menjalankan. Kemudian kalau sudah tahapnya itu, maka mulai balik sampai usia nikah. Sampai usia nikah itu wajibnya atau mestinya harus sudah torikoh. Torikoh itu gurunya pejuang. Torikoh itu artinya banyak amal soleh, sedikit atau menjauhi larangan sejauh-jauhnya. Tidak ada kata makruh, yang ada haram. Merokok itu bukan makruh, haram. Kenapa? Karena berlebihan, bukan untuk perjuangan. Itu contohnya. Pacaran bukan makruh, haram, ya kan? SMS-an bukan makruh, lawan jenis ya, haram. Dan itu memang haram. Haram ya haram. Sebenarnya ya, orang perempuan SMS-an dengan laki-laki, omong-omongan dengan laki-laki, itu bukan makruh loh itu. Itu haram sebenarnya. Ya. Tapi saat ini disampaikan itu haram itu loh, banyak yang heran. Loh, cuma SMS-an kok haram? Loh, ya apa? Betapa banyak orang perempuan itu apa? Gara-gara SMS-an, atau laki-laki gara-gara SMS-an jadi apa? Selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, ya kan? Banyak. Pertamanya sih cuma SMS-an, pinjam buku, ya kan? Hah? Loh iya, pertama itu pinjam buku kok pada anak perempuan, ya. Kemudian anak perempuan meminjami buku, pas di situ ada gambar-gambarnya yang macem-macem, ya. Kadang-kadang mau pinjam bukunya dikasih bedak dulu biar wangi, ya. Kasih parfum dulu, jazz. Laki-laki pinjam bukunya perempuan lain dengan pinjam bukunya anak laki-laki. Ya, keringet tok nek. Haram itu sebenarnya. Tapi kenapa zaman sudah rusak begini, ya? Orang mudah masuk ke neraka daripada ke surga. Dikatakan kamu itulah SMS-an begitu tuh haram, itu tidak percaya. Katanya kolotnya. Bahkan dilarang membawa HP itu katanya hari gini nggak punya HP. Nah, apa kata dunia? Sudah. Jadi usahakan, apalagi perempuan. Perempuan itu yang bagus tidak pegang HP. Sebab orang perempuan kalau membawa HP itu dan nomornya diketahui, itu seperti auratnya terbuka. Seperti dia terbuka. Seperti dia siap diajak omong-omong oleh orang, baik jam 12 malam atau jam 30 malam, ya. Nah itu Abah, kalau SMS-an laki-laki perempuan dalam rangka berjuang di jalan Allah, ya, dalam rangka berjuang di jalan Allah, bagaimana contohnya? Abah minta contohnya, ya, Abah minta contohnya, sudahlah, antara min dan plus itu bisa konslet kok, no? Ya. Antara min dan plus itu bisa konslet. Tapi yang jelas termasuk perjuangan kita adalah itu, pada kebaikan.
Walaupun katanya tidak ada apa-apa, pasti ada apa-apa. Ya, pasti ada apa-apa. Tidak bisa perjuangan di jalan Allah. Bagaimana diumpamakan bagaimana saya berzina dalam rangka memperjuangkan agama Allah? Tidak bisa. Berzina dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Sudah, nggak usah pakai HP lah. Sudahlah, nggak usah pakai HP. Kamu nggak kuat. HP adalah menyebabkan ke neraka. Nah, tapi kan menuju surga juga apa SMS itu. Kecuali kalau seperti itu. Ya. Akhirat itu tidak ringan. Akhirat itu berat. Banyak orang nanti di neraka dihajar oleh malaikat. Gara-gara apa? HP. Dihajar, disiksa di neraka. Menyadari sebenarnya iya saya salah dulu pakai HP ini. Saya salah gunakan HP ini. Kemudian kalau sudah begitu, kalau yang belum belajar di PPUW, maka kenapa dulu kamu nggak belajar di PPUW? Ya, sehingga diingatkan oleh Abah bahwa pegang HP itu membawa maksiat banyak, membawa bahaya banyak. Yang sudah mau dari PPUW kan sudah diingatkan oleh Abahmu, ya kan? Ya, sudahlah. Dalam Islam itu ada aturan. Ya. Kalau kamu bertanya, bagaimana kalau perempuan sudah nikah, laki-lakinya juga sudah nikah, apakah boleh SMS-an? Sebenarnya jangan. Sebab manusia itu punya sifat hewan. Ada nafsunya. Kalau nggak percaya ya, kambing perempuan walaupun itu ibunya sudah menikah dengan kambing laki-laki anaknya misalnya, ya, kamu jejerkan, kira-kira ada nafsu enggak? Ada. Betapa banyak orang yang keluarganya ya, hancur berkeping-keping gara-gara HP. Ya pada waktu biasa enggak apa-apa. Bu, saya pinjam bukunya ya. Enggak apa-apa pada keadaan biasa. Bu guru, saya pinjam bukunya ya. Murid pinjam buku pada bu guru. Tapi suatu ketika bu gurunya dibentak oleh suaminya. Wah, daripada aku jadi bentak-bentakan suamiku, lebih baik aku tak menjadi tak curhat pada muridku. Hai muridku, walaupun kau muridku, aku curhat padamu. Aku dibentak oleh suamiku. Wah, jangan khawatir bu guru, ya. Masih banyak yang menanti jandamu, ya. Wah. Loh, iya tak ya? Iya, setan ya. Ping siapa berani nyentuh kuping, nah, gitu. Tolong antarkan muridku ya. Saya antarkan aku. Kan kamu punya sepeda motor bagus. Oh ya bu guru, jangan khawatir, aku siap mengantar. Nah, hebat. Ya, mau kemana? Mau ke Kiai, ke Abah Koyim. Iya, kita ke Kiai tapi tidak jalan. Oh iya kamu ya. Mau konsultasi, ya saya siap mengantar. Ya janganlah. Kita menjadi orangnya kebaikan. Tutup serapat mungkin jalan menuju kejahatan. Abah ini loh sudah bisa bawa HP, tapi Abah tidak mau bawa HP. Ya.
Nah, kalau kalian ya sudah gini aja, nomor-nomor itu kalau laki-laki hanya nomor laki-laki saja ya. Jadi kalau ada nomor tidak ada tulisannya berarti nomor perempuan, gitu aja ya. Di Roni itu diajari Ron, siapa yang diizinkan bawa HP ada peraturan ketat. Itu aja sama, walaupun kamu sudah apa, katanya kemarin coba Ron itu kamu periksa apa HP-nya anak-anak itu, apa diminta untuk diberi izin lagi. Itu aja banyak yang dihapusi kok, dihapus ya. Jadi misalnya dicari hari ini tadi nelpon siapa saja, itu dihapus itu. Pointer anak-anak itu sudah ya. Padahal itu langsung loh, mau Jumatan masa sempat menghapus, tapi dihapus itu sudah. Mana yang apa terkirim, pesan terkirim itu sudah dihapus semuanya itu. Nah itu apa, menunjukkan dia sudah tidak siap untuk dikoreksi. Berarti kalau begitu dia sudah jahat, dia sudah jahat ya. Seharusnya jangan dihapus. Kalau apa sih ngomong jangan dihapus, tapi kalau kamu menggunakan menghapus dan sebagainya, neraka loh kamu tuh. Dan nanti dihajar di neraka. Jangan dikira itu tidak ada urusan dengan akhirat. Sekecil apapun di dunia ini ada urusan akhiratnya. Apalagi Facebookan. Perempuan-perempuan Facebookan dengan gurunya misalnya. Loh ini guru saya. Iya. Sampai jadi bunyai. Saya jadi bunyai, betul. Yang nelpon itu bekas gurunya. Ya gurunya dulu. Ya tapi gurumu pernah seneng dengan kamu, pernah ngasih pulpen, ya kan? Ada apa kamu dikasih pulpen? Pada waktu telepon tuh loh, Abah merasakan. Dilihat batinnya oleh Abah. Seorang bunyai. Ditelepon oleh laki-laki. Dia repot ini, diterima atau tidak. Ternyata pada waktu setelah diangkat, loh kok ini? Kaget dia. Ini diterima atau tidak? Yaitu ngomong masalahnya. Iya, tapi sampean kan akhirnya nggak enak juga. Karena apa? Ternyata gurunya pertama ngomong hanya bagaimana kabarnya kamu, tapi lama ya. Ada apa? Ya kan? Gitu kalau ketahuan suaminya kan mesti tanda tanya. Kamu kok ditelepon dengan laki-laki, itu laki-laki siapa? Dapat nomor dari mana, kok bisa tahu nomor kamu? Ya. Makanya Facebookan juga itu, walaupun bunyai, kalau Facebookan tetap neraka loh. Makanya Abah, kamu lebih baik gaptek saja, gak ngerti Facebook. Ya tuh ya. Abah hanya mengingatkan, tobatlah. Ummatun, menjadi satu umat. Kita berusaha berjuang di jalan Allah sebagai kesatuan umat yang tidak bercerai-berai, yang tidak perorangan atau bercerai-berai. Yad'una ilal khairi, senantiasa mengajak pada kebaikan. Kita berusaha senantiasa mengajak kebaikan, sekecil apapun. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu jadi satu aja. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu kita selalu mengajak pada kebaikan, memerintahkan
pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sekecil apapun kebaikan itu apa? Yaitu mengagungkan Allah. Sekecil apapun. Kemudian memerintah pada yang ma'ruf. Jangan kamu mengatakan, hendaknya kita tidak mengatakan, saya mau mengajak kepada kebaikan apabila saya sudah menjadi baik. Loh, itu perspektif saja, pemahaman saja itu. Saya mengajak pada kebaikan apabila saya sendiri sudah baik. Saya tidak berani ceramah mengajak pada kebaikan karena saya sendiri merasa belum baik. Berarti kalau kamu berani ceramah, berarti kamu merasa baik, ya kan? Itu namanya nafsu juga. Agar tidak menjadi nafsu, maka apa? Saya menjalankan merintah kebaikan karena diperintah oleh Allah untuk memerintah kebaikan. Apakah saya ini orang baik atau masih setengah baik, ya kan? Tidak perlu bertanya. Orang kalau ceramah dengan merasa dirinya baik, ya berarti nafsu juga. Paham? Karena menjalankan perintah gitu aja. Misalnya habis melakukan kesalahan, kemudian dihukum, diikat, dicambuk. Setelah itu, wah, gak usah mengajar saya. Mengajarlah dihukum itu dalam rangka agar tobat. Saya masih jelek, masih gak pantas untuk mengajak pada kebaikan. Oh, tidak bisa. Itu namanya apa? Kamu nafsu. Kalau bukan nafsu, saya orangnya Allah. Kalau saya habis dihukum, memang itu salah saya, tapi saya tetap menjadi orangnya Allah, yaitu mengajak pada kebaikan. Seorang suami habis ditengkari oleh istrinya. Istrinya apa? Bertengkar apa? Memusuhi pada suaminya. Sampai suami itu kadang-kadang, percuma aku mengajak pada kebaikan ibu-ibu yang baik ya sama suaminya, ternyata saya juga musuhi oleh istri saya. Saya tidak pantas untuk ceramah pada ibu-ibu. Nah, itu namanya nafsu. Itu namanya godaan setan. Tetap aja memerintah pada kebaikan. Jadi kita menjalankan memerintah kebaikan karena perintah Allah, bukan karena diri kita sudah baik. Paham? Hanya memerintah pada kebaikan itu kita dulukan pada diri sendiri. Kalau orang sudah memerintahkan kebaikan pada diri sendiri dan pada orang semuanya, ya, maka sudah benar. Yang diancam itu adalah tidak ada kemauan untuk menjalankan, tetapi memerintahkan orang saja, maka ancamannya berat, yaitu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara apa yang kamu tidak kau kerjakan? Memang dia sengaja tidak mau mengerjakan, hanya mau memerintah saja. Atau kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya, besar murkanya. Kalau dalam bahasa Arab, murkanya besar dengan besar murkanya itu beda. Lebih ditekankan pada yang didahulukan. Besar murkanya di sisi Allah. Kabura maqtan, besar murkanya di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Bahwa kalian mengatakan tetapi kamu sengaja tidak menjalankan. Ini penting ini, rata-rata godaan setan itu begitu. Drik, kamu sendiri nggak bisa memimpin istrimu gitu kok. Istrimu sendiri ndablek gitu loh, sukanya SMS-an dengan laki-laki. Ya. Padahal istrimu sudah
suka SMS-an dengan laki-laki. Ya. Kalau diajak ngomong laki-laki itu dia tidak merunduk, tetapi ya. Tapi kalau diajak ngomong suaminya merunduk, ya. Merunduk. Dilihat wajahnya oleh suami merunduk, tidak diperlihatkan. Tapi kalau dilihat oleh laki-laki lain, waduh, seneng rek sing delok ya. Misalnya begitu, Ndrik. Kemudian setan mengganggu kamu. Kamu jangan ceramah, Ndrik. Suruh siapa saja situ, Solihan atau siapa yang ceramah. Kamu jangan mau diperintah setan begitu, ya. Sampaikan kebenaran. Yang penting berniat juga untuk menjalankan. Jadi laki-laki berpedomanlah, walaupun istrinya jelek, laki-laki Nabi ya bisa. Tapi kalau kamu jadi perempuan, jangan sampai yang diceritakan Abah ini. Kalau perempuan kalau bisa jadi mencontoh istrinya Fir'aun. Meskipun sang suami adalah Fir'aun, maka istri bisa masuk surga. Itu yang dicontoh, ya. Jangan mau kamu mencontoh istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu gak suka kalau ada laki-laki nikah dengan perempuan. Sukanya laki-laki ya dengan laki-laki, ya. Jeruk makan jeruk. Perempuan ya dengan perempuan. Kurang ajar itu, ya. Ada laki-laki nikah dengan perempuan, maka dimusuhi, perempuannya dimusuhi. Kamu jangan mau dikumpuli sama suamimu, ya. Tidak enak dikumpuli suami itu, ya. Dah. Apa tadi judulnya? Tetap mengajak kebaikan. Jangan hendaknya kita hindari tidak mau mengajak kebaikan dengan alasan dirinya sendiri belum baik. Dirinya sendiri belum baik. Kemudian kalau kamu ngajak kebaikan, jangan tunjukkan aibmu. Saya ngomong begini nih, Mbak ya, tapi saya juga masih menjalankan ini. Oh jangan, ya. Saya melarang pacaran Mbak ya, tapi saya juga masih pacaran loh ya. Oh jangan, ya. Jangan. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan untuk kita jalankan. Walaupun masih belum terlepas dari sifat itu, jangan disampaikan, ya. Jadi urusan dosa itu sampaikan pada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Paham? Kalau kamu punya kesalahan, aturkan pada Allah, minta ampunlah pada Allah. Tidak perlu minta ampun pada manusia sebenarnya. Atau minta ampun pada manusia, ya dalam rangka agar diampuni oleh Allah. Kalau minta ampun pada manusia, jangan menampakkan kebaikanmu. Misalnya ya, sebenarnya kamu tidak mau membunuh, apalagi membunuh, ya. Tapi kamu omongku, kamu tak bunuh kamu nanti kalau kamu pulang ke keluargamu, saya bunuh kamu, ya. Itu laki-laki ngomong begitu. Kemudian setelah itu minta maaf saya ya, saya tadi bukan membunuh, saya hanya omong tok kok, yang membunuh. Nah, itu namanya minta maaf, tapi sebenarnya bukan minta maaf, itu hanya untuk membenarkan diri sendiri. Paham? Itu membenarkan diri sendiri, malah dosa itu. Wong salah gak ngaku salah, ya. Mengancam membunuh kok ngomong aku tadi gak akan membunuh, tuh omongan tok. Itu namanya wong salah gak ngaku salah, ya. Wong salah gak ngaku salah, jelas salah.
Salahnya apa? Memang tidak ada niat untuk membunuh. Ya. Tapi salahnya adalah ngomongnya itu loh yang salah. Tak bunuh kamu, itu kan salah kan? Hah? Nggak mungkin aku membunuh kamu. Iya, tapi kalau kamu ngomong begitu punya potensi untuk dibantu oleh setan. Paham? Ada seorang istri, adik tidur di rumah, dek. Enggak. Ya, kenapa kamu istriku kok nggak mau diajak tidur di rumah? Saya memberi kesempatan suami untuk ibadah kepada Allah. Nah. Kemudian sang suami marah-marah. Kemudian si istri diomongi. Itu dosa, itu salah, itu neraka kamu kalau begitu. Kemudian minta maaf ya, saya tadi bukan tidak mau diajak tidur di rumah, tetapi saya memberi kesempatan kepada suami untuk ibadah. Itu namanya pembenaran diri sendiri. Itu malah dosa. Sama dengan mengolok suami. Hei suamiku, kau gak berhak untuk mengolok aku niatku baik kok. Wong salah malah mengolok orang salah. Yang benar minta maaf itu apa kesalahan kamu dan apa seharusnya. Paham ya? Minta maaf, salah saya tidak mau diajak tidur di kamar di rumah. Seharusnya saya mau. Gitu aja, ya. Gak usah menyebutkan saya tadi maksud saya begini, maksud apa? Wong salah kok gak ngaku salah. Paham? Ada anak diikat karena mencuri rokok di warung. Ya. Ternyata setelah diikat disuruh Abah menyuruh pokoknya nanti dilepas kalau sudah tobat, yaitu mengakui kesalahannya. Terima kasih kepada yang menghukum. Yang menghukum itu yang benar, yang baik, jangan disalahkan. Terus terima kasihlah. Kemudian akui kesalahanmu apa, seharusnya apa. Ternyata setelah diikat ngomong, apa aku diikat ini, aku gak salah kok diikat. Sudah, jangan dilepas, gitu aja. Itu namanya orang salah tapi mengatakan yang menghukum itu yang salah. Ya. Walaupun alasannya yang salah itu teman saya, kok saya ikut dihukum. Nah, kadang-kadang kan mestinya disebutkan, saya terima kasih dihukum, saya memang tidak ikut menjalankan kesalahan itu, tetapi saya salah. Kenapa saya tidak mengingatkan? Seharusnya saya mengingatkan. Sudah, lepas. Itu berarti ahli ilmu sudah. Surga, dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma amin. Tapi kalau tidak begitu, pembenaran diri sendiri, maka tetap neraka, tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Kamu kalau diancam neraka kok gak ada yang nangis ya? Padahal itu ancaman neraka betul itu. Seharusnya katakan minta maaf, kemudian bersyukur, terima kasih dihukum, ya kan? Salah saya ini seharusnya begini, ya. Jangan menyatakan alasan-alasan. Kamu jadi manusia alasan nanti. Yang tadi dihukum karena mencuri rokok di tetangganya, itu di warung tetangganya. Ternyata malah ditanya, kenapa kamu mencuri rokok di warung itu? Karena pemilik warung itu pelit. Ya. Makanya saya curi. Karena pelit itu, ya. Ngerti pelit? Wah. Langsung diikat cambuk. Mau mencuri kok malah mengolok yang dicuri, ya. Untuk mencari pencuri itu loh, itu nggak gampang. Setelah ketahuan malah mengolok yang dicuri. Lah itu Pak itu orangnya medit maka saya curi loh. Kamu itu sudah mencuri kok malah mengolok yang kamu curi. Makanya jangan mengumumkan alasan-alasan.
mengumpulkan alasan sama dengan mengolok yang menghukum, ya toh? Mengolok kepada yang amar ma'ruf. Nah, menghukum dan sebagainya itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Kita berusaha selalu ingat bahwa yang beruntung hanyalah orang-orang yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan yang lain, bukan orang kaya, bukan terkenal. Nikmat yang banyak hanya untuk Nabi, nikmat pejuang dan yang soleh nikmatnya beriman, nikmat amal baik, bukannya kaya, bukan terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.